Because our last session we already read the review until di hutan ya nak. So for today we will continue start from river ya. Mulai dari sungai. Oke, read. Si Isabel. Isabel, why you blue today? Why are you blue today, Isabel? What, Miss? Kenapa biru sendiri, Isabel? Where is your uniform? Oke, Isabel, read. Mana uniform putihnya, nak? Lupa, Miss. Lupa. Hari-hari. Oke, now read. Baca. Isabel, read. Isabel. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Sungai mengalir dari hulu, biasanya di pegunungan, menuju hilir laut. Sungai berarus tenang menggunakan untuk transportasi dan sungai berarus deras digunakan untuk aktivitas olahraga seperti air menyelam. Hewan yang hidup di sungai seperti ikan mas, ikan nila, belut, dan berbagai jenis ikan air tawar. Contoh tumbuhannya adalah eceng gondok dan teratai. Okay, thank you, Isabel. Yeah, we can hear you clearly, Isabel. You are so far. Okay, sungai. Ya, sungai itu adalah aliran air yang besar dan memanjang. Ya, nah sungai itu nak mengalirnya dari hulu, biasanya itu dari pegunungan, start from the mountain ya, dari pegunungan menuju ke hilir atau di laut. Jadi ya ingat ya, sifat air yang pertama itu adalah mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Oleh karena itu sungai pun sama ya, mengalirnya dari hulu atau biasanya di pegunungan menuju hilir atau ke laut. Nah, sungai berarus tenang digunakan untuk transportasi dan sungai berarus deras digunakan untuk aktivitas olahraga seperti arum jeram. Why, Miss? Kenapa? Iya, karena kalau sungai berarus tenang, dia biasanya cenderung dalam sehingga bisa dilalui kapal. Ya, kalau dia sungai berarus deras itu berbahaya untuk bisa dilalui oleh kapal karena biasanya cenderung dangkal dan banyak bebatuannya. Ya, nak? Oke, next. Hewan yang hidup di sungai seperti ikan mas, ikan nila, belut, dan berbagai jenis ikan air tawar ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada soal, if there is a questions like this, ikan mas, ikan nila, dan belut selain hidup di sungai dapat hidup di A, danau, B, laut, C, di hutan, di mana bisa hidup selain di sungai? Danau. Yes, ya, in the lake ya, di danau. Jadi selain di sungai ya, ikan mas dan ikan nila itu bisa hidup di danau. Why? Do you know? Anak-anak Miss tahu mengapa karena ikan hidup di air. Karena ikan hidup di air ya. Yes, it's great ya. Karena memang ikan hidupnya di air, tapi ada perbedaan airnya. Air apa? Kalau di danau air apa? Kalau di laut air apa? Air di danau air tawar, air di laut air asin. Iya, yes, ya. Kalau ikan mas dan ikan nila itu adalah ya jenis ikan yang hidup di air tawar. Sementara ya kalau dia dipindahkan ke laut, can the fish live? Bisa ikannya hidup? Tidak bisa ya, karena bukan habitatnya air laut. Oke, understand? Ya, paham ya nak?
Oke, nah contoh tumbuhannya juga yang bisa hidup di sungai dan di tempat air tawar ya. Contohnya apa? Eceng gondok dan teratai. Ya, Nak. Oke, nah teratai juga tidak hanya hidup di sungai, tetapi di mana dia bisa hidup? Selain di sungai, teratai bisa hidup di mana? Rawa. Lagi di mana? Danau. Ya, in the lake, di danau ya, bisa di rawa, di danau karena yang paling penting airnya itu air tawar. Oke, next ya danau. We continue to danau. Oke, Abang Ben, read nak. Abang Ben, read danau. Danau. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Tumbuhan yang hidup di danau adalah eceng gondong dan berbagai jenis ikan air tawar. Oke, danau ya. Danau itu merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Ya, sama seperti Danau Toba Sengwit, Tobalik ya, seperti Danau Toba ya. Jadi itu merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air serta dikelilingi daratan. Tumbuhan yang hidup di danau adalah eceng gondok dan berbagai jenis ikan air tawar. Berarti kalau berbagai jenis ikan air tawar, contohnya apa, Nak? Yang bisa hidup di danau? Ya, contohnya ikan apa? Dan berbagai jenis ikan air tawar. Iya, ikannya apa namanya ikannya? Nama ikannya? Ada ikan. Ikan apa, Evelyn? Ada ikan yang kurus, Miss. Ada ikan yang kurus, ada ikan yang gemuk gitu. How can you say like that? Apa nama ikannya? Bukan misalnya bentuk ikannya. Nama ikannya apa? Tadi kita sudah belajar. I just said. Please be focus ya, Evelyn. Ya, apa nama ikannya? Ikan mas dan ikan? Ikan apa tadi? Miss sudah jelaskan tadi. Yang bisa hidup di air tawar. Ikan apa? Hah? Ikan nila. Ayo. Are you hungry? Ikan nila. Ikan nila ini sepertinya nih di Porni udah lapar ya. Are you hungry? Sepertinya sudah pada kelaparan ini. Jadi nggak fokus lagi ya. Oke, now we continue to rawa. Jadi kalau ada soal ya, kalau misalnya ada soal, ikan nila dan ikan mas hidup di A, benua, B di danau. Hidupnya di mana dia? Danau. Iya, di danau ya. Jangan pilih di benua. Benua itu apa? Nanti kita akan belajar. Oke, rawa. Rawa adalah tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya dan biasanya digenangi air serta ditumbuhi oleh tanaman air ya. Itu pengertian dari rawa. Laut. Laut juga merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau dan benua. Lah, Miss, benua itu apa, Miss? Benua adalah daratan yang sangat luas. Sedangkan samudra adalah lautan yang sangat luas. Jadi kalau ada soal, oke, coba dulu ya. Apa itu samudra? Si Yove. Yove, apa itu samudra, Yove?
Lautan yang sangat luas, Miss. Kalau benua itu apa? Fania, Fania, apa itu? Fania, Yes, apa itu benua Fania? Fania, are you here? Fania, can you hear me? Oke, apa itu benua? Brili. Brili, apa itu benua, Nak? Yes, Miss. Ya, apa pengertian dari benua? What, Miss? I cannot hear your voice, Miss. Apa pengertian dari benua? Yo, apa pengertian benua? Another, can you hear me? Coba dulu si Annabel. Annabel, apa itu benua, Annabel? Benua adalah daratan yang sangat luas, Miss. Iya, benua itu daratan yang sangat luas ya. Ini Miss tahu nih, ada yang anak-anak Miss ya yang nggak fokus kalau ditanya nggak tahu, tetapi nanti mengatakan Miss nggak dengar suaranya. Atau ya freeze, diam di situ. Oke, if you don't know, you just say Miss, I don't know. Ya. Can you hear my voice clearly, kids? Can, Miss? Yes, thank you. Okay, anak. Now we continue. Laut, ya. Laut tadi sudah sampai benua. Nah, sekarang kita akan belajar ke makhluk hidup yang hidup di laut. Ya, makhluk hidup yang hidup di laut itu adalah ikan tuna, paus, gurita, penyu, bintang laut, kuda laut, dan terumbu karang. Ya, nak. Many fish, ya, many fishes and the plants can live in the sea. Banyak makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan bisa hidup di dalam laut, ya. And tetapi tidaklah ya, nak, kalau misalnya Miss katakan banyak ya ikan yang bisa hidup, iya masih banyak lagi yang lain. Tapi jangan katakan ikan mas dan ikan nila, ya mereka tidak bisa hidup di sini, nak, ya. Cannot live in the sea, ya, airnya sudah beda. Miss, kuda laut hidup di apa ya, Miss? Hidup di laut ya? Yes, namanya saja sudah kuda laut, ya. Kalau kuda sungai, Daniel, have you ever seen? Iya ya, kalau kuda laut hidupnya di laut. Kalau kuda daratan, pernah lihat? Pernah. Nah, ya bisa ditunggangi ya. Oke. Now we continue to part 2 ya, the artificial environment, lingkungan buatan. Oke, lingkungan buatan adalah, coba dulu dibaca si Cedric, baca, nak. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. Contohnya, A. Permukiman. Permukiman adalah kumpulan rumah yang memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan di permukiman tersebut. Permukiman ada yang sehat dan yang tidak sehat. B. Sawah atau ladang. Sawah atau ladang merupakan Dibaca tanah dulu, nak, tabelnya. Permukiman sehat memiliki apa dia? Permukiman sehat memiliki udara yang bersih. Permukiman tidak sehat memiliki udara yang tidak bersih. Permukiman yang sehat memiliki air yang bersih, memiliki jalanan yang lebar, terletak pada daerah yang aman dari bencana. Permukiman tidak sehat memiliki air yang kurang bersih,
memiliki jalanan yang sempit terletak pada daerah rawan bencana. B. Sawah atau Oke, ladang. thank you Cedric. Stop nah, stop. Oke, permukiman. Permukiman adalah kumpulan rumah yang memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan di permukiman tersebut, ya. Jadi permukiman itu ada yang sehat dan yang tidak sehat. Permukiman sehat, coba sebutkan ciri-ciri permukiman yang sehat, Bella. Close your review. Memiliki Yuk, ditutup reviewnya. Sebutkan ciri-ciri permukiman sehat dan tidak sehat. Mimi. Ya, Pemukiman sehat memiliki udara yang bersih, memiliki air yang bersih, memiliki jalan yang lebar, terletak pada daerah aman dari bencana. Permukiman tidak sehat, memiliki air yang tidak bersih, memiliki udara yang tidak bersih, memiliki jalan yang sempit, dan terletak pada daerah rawan bencana. yay, it's great. Ya, thank you Indah. Oke, iya. Jadi itulah ciri-ciri permukiman yang sehat dan yang tidak sehat, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sawah atau ladang. Oke, sawah atau ladang ini merupakan tanah yang digarap dan diairi untuk ditanami tumbuhan, ya, Nak. Ada perbedaan antara sawah dengan ladang. Apa saja cara penggarapannya serta cara pengairannya. Oke, coba kalian perhatikan ladang dengan sawah. Mana sih yang lebih banyak airnya, di sawah atau di ladang? di sawah. Iya, di sawah ya. Di sawah lebih banyak menggunakan air daripada di ladang. Dan tanamannya juga berbeda. Tanaman di sawah apa, Nak? Padi. Kalau di sawah tanamannya apa? Padi. Iya, padi. Sementara kalau tanaman yang ada di ladang itu biasanya yang tidak memerlukan terlalu banyak air. Contohnya apa? Jagung, kedelai, dan cabai. Tomat, bawang, ya. Anymore. Dan masih banyak lagi ya, Nak, tumbuhan yang bisa hidup di ladang. Siapa yang ada ladangnya di sini? Atau ladang kecil di rumahnya? Ladang sawit. Oh. Oke, atau ladang-ladang kecil di rumahnya, ya. Mamanya suka bercocok tanam di rumah. Iya, nah kalau ada anak-anak bisa belajar ya untuk bercocok tanam. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada hewan yang hidup di sawah nih. Tapi dia tidak mengganggu tanaman yang ditanam. Contohnya apa? Ular. Loh, Miss, kok ular bisa nggak mengganggu, Miss? Dia kan mengganggu, Miss. Mengganggu padi. No ya, ular itu makanannya tikus. Jadi tikus itu adalah hama padi, ya, Nak. Tikus itu suka mengganggu padi, memakan padi, merusak padi, ya. Jadi ular bukan makan padi. Belum pernah Miss perhatikan ada ular makan padi. Ya, jadi ular itu makannya tikus. Kalau ada ular berarti bisa membantu petani untuk membasmi tikus. Tetapi walaupun Miss katakan ular itu membantu petani, petaninya tidak boleh dekat-dekat sama ular. Berbahaya ya. Ular bukan sahabat petani, ya, Nak. Jadi kalau didekati takutnya nanti dipatok ular. Oke. Nah, selanjutnya cacing. Miss, how can? Kenapa cacing, Miss, tidak mengganggu padi? Iya, cacing itu temannya padi. Nah, ya, karena cacing suka main di mana cacing? Main di dalam tanah. Sudah main di dalam tanah, keluar ke permukaan tanah. Otomatis tanah yang dilalui oleh cacing membentuk sebuah lubang. Dari lubang tersebut bisa masuk yang namanya oksigen sehingga membantu pertumbuhan padi, ya. Oke, selanjutnya ada keong dan belut. Sama ya, Nak, keong dan belut. Jadi mereka itu hanya tinggal saja di sana dan tidak mengganggu padi, ya. Ini teman-temannya padi ya. Oke. Nah, belut, who likes eel? Siapa yang suka makan belut? It's so delicious. Miss, pernah makan belut, Miss. Enak sih. Enak.
Bisa so digoreng. Nah, oke, siapa yang pernah nih? Si Evelyn pernah, Evelyn? No, Miss. No, you don't like. Miss. Iya, oke ya. Eel is so delicious and have much nutrition Miss, ya. saya bukan Eel. belut, Miss. Karena nggak enak. Iya. Belut ya, oke, belut itu sedap ya nak, apalagi kalau di sambal hijau. Wah, aduh sudah sesi 3 bicaranya makanan saja ya. Oke. Nah, kita lanjut. Wereng. Wereng adalah hama tanaman yang merusak tanaman padi. Ya, jadi wereng itulah yang menjadi musuhnya padi. Dia itu merusak. Ya, dia termasuk ke dalam hama tanaman yang merusak tanaman padi. Salah satunya tikus, ya. Oke, next ada yang namanya sistem mina padi. Nah, ini apalagi sih Miss sistem mina padi? Coba sebelum Miss Irna jelaskan ini Miss pernah jelaskan ya di pelajaran kita ketika kita belajar tentang sawah dan ladang. Oke, who still remember? Siapa sih yang masih ingat apa itu sistem mina padi? Oke, Daniel. Iya, Daniel. Apa itu sistem mina padi, Daniel? Oke, just now you shoot Miss Irna ya. Apa itu sistem mina padi, Daniel? Ya, langsung di show off videonya. Show on video, Daniel. Itulah main juga ya, Daniel. When Miss Irna ask you, you don't know. Nggak tahu waktu ditanya. Tadi main tembak-tembakan seperti ini. Angkat tangannya. Ya. Apa itu sistem mina padi, Daniel? Oke, tetot. Diam saja. Just quiet. Oke, coba Hunus. Oke, Razi. Ya, dengan percaya diri sudah angkat tangan. Razi, apa itu sistem mina padi, Razi? Close your review. Close your review. Tutup dulu reviewnya. Sistem mina padi adalah apa itu sistem mina padi? Adalah cara bertani dengan menggabungkan sawah dan budidaya ikan pada lahan yang sama. Oke, that's from review, right? Oke, ya itu from Razi. Coba dari Brili dulu, Brili. Ya, apa itu sistem mina padi? Thank you ya Razi, good job. Oke, Brili. Manfaatkan tanah padi untuk yang lain, misalnya ikan, Miss. Manfaatkan tanah padi untuk yang lain, yes. Good opinion, yuk. Iya, jadi sistem mina padi itu adalah ya, sistem mina padi adalah cara bertani dengan menggabungkan sawah dan budidaya ikan pada lahan yang sama. Jadi ketika petani menanam padi atau bercocok tanam padi, petani tersebut juga ya di lahan sawahnya tersebut. Ya, sampai di sini paham? Paham, Daniel? Sudah paham apa itu sistem mina padi, Daniel? Sudah? Oke. Iya, thank you. Next, any questions before we continue? Any questions? Adakah pertanyaan, Nak? No ya. No. Now we continue to garden. Taman. Taman adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan fasilitas tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu waduk dan bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran air sungai. Ingat, bendungan kata dasarnya adalah bendung.
Bendung artinya menahan. Menahan apa dia? Menahan air. Ya, jadi bangunan yang diciptakan atau yang dibuat untuk menahan air atau membendung aliran air. Waduk, apa bedanya dengan bendungan? Kalau waduk itu nak, tempat penampungan airnya. Jadi airnya ditampung di sana. Nah, atau kita sebut sebagai danau buatan. Itulah waduk. Ya, paham sampai di sini perbedaan waduk dan bendungan? Ya, Oke, thank you. Ya, jadi waduk biasanya dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air ya, pembangkit listrik, budidaya ikan, dan pengairan pertanian. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang we will learn about ya tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja sih tindakannya? Ya, tindakan itu perilaku, sikap, perbuatan. Ya, itulah pengertian dari tindakan. Tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, hutan ditebangi terus-menerus. Selanjutnya, berburu hewan di hutan secara liar. Yang ketiga, sungai tercemar limbah rumah tangga. Dan yang terakhir, laut tercemar oleh limbah dan tumpahan minyak bumi. Oke, selanjutnya ada upaya. Upaya itu apa? Upaya adalah segala usaha. Ya, usaha yang dilakukan. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pemerintah apa saja? Yang pertama, memelihara hewan di kebun binatang. Yang kedua, membuat suaka marga satwa. Yang ketiga, membuat cagar alam. Dan yang terakhir, mendirikan taman nasional. Ya, oke, I think enough for today. Ya, jadi Miss mau ulangi sekali lagi. Ya, jenis lingkungan itu ada dua. Yang pertama lingkungan alami serta lingkungan buatan. Lingkungan alami contohnya ada 6. Hunus, siapa yang tahu? Yuk, Hunus. Lingkungan alami ada 6. Apa saja yuk sebutkan. Coba si Isabel, yuk apa saja Isabel? Hutan. Laut. Rawa. Danau. Sungai, satu lagi. Laut. Ayo, what? Apa? What, Miss? Satu lagi apa? Padang. Pasir. Padang rumput. Padang pasir lagi. Padang rumput. Siapa Husein padang pasir? No, padang pasir ya, nak. Padang rumput. Oke, ya. Aduh, sudah lewat ini topiknya. Sudah dilupakan oleh anak-anak Miss. Bukan padang rumput. Bukan padang pasir. Tetapi padang rumput. Miss pun sampai terbalik jadinya ya. Padang rumput. Oke. Contoh lingkungan buatan. Yuk, ada 4. There are 4. Bukan. Siapa nih yang bisa? Mimis. Coba dulu sih. Annabel. Sawah, taman, ladang, dan permukiman, Miss. Yeay, it's great. Ya, permukiman, sawah atau ladang, taman, dan ayo lagi satu lagi yuk. Permukiman, bendungan. Iya, ya. Waduk dan bendungan, ya. Oke, thank you for today. We don't have assignment. Please learn your review and say happy holiday, everyone. Bye. 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 Bye.